Pemirsa, sekarang selain memelihara tanaman, ikan cupang juga menjadi peliharaan primadona di kala pandemi. Ya, dan karena kepopulerannya, ikan cupang kini menjadi target pencurian. Dengan menggunakan sarung untuk menutupi wajahnya, pencuri ini memanjat pagar, kemudian diam-diam ke teras rumah warga. Bukannya mencuri barang elektronik dan barang mewah, pencuri ini mengambil ikan cupang yang dipajang di depan rumah. Aksi sekelompok pencuri ini terekam CCTV. Diduga sebelum melakukan aksinya, sekelompok pencuri ini tengah mabuk. Korban pencurian mengaku sudah kali kedua ikan cupangnya dicuri. Total ikan yang dicuri mencapai 9 ekor. Meski terekam CCTV, korban tidak mengenal pelaku. Kalau pelaku nggak kenal, kita nggak bisa ini kan, ciri-cirinya bisa lah di ini kan, karena kan kalau lihat dari apanya kan orang-orang dan sini lah ibarat gitu. Untuk memperingatkan warga lainnya, video CCTV disebarkan di media sosial. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Warga yang diisolasi di Wisma Atlet terus bertambah. Pasien positif pun dikarantina sesuai dengan kategori gejala. Hari ini pasien positif dari Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing, Jakarta. Ada 16 taruna yang dinyatakan positif setelah melakukan swab dan mengeluhkan gejala. Pasien yang baru datang masih dikategorisasikan tim medis, sehingga penempatan pasien dengan gejala tidak disatukan dengan pasien tanpa gejala. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada Nadia Raisa di Wisma Atlet Jakarta Pusat. Nadia, apakah ada informasi mengenai kondisi para pendemo yang reaktif? Ya, Stephanie dan juga Wilson, hingga saat ini terkait dengan pendemo Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang diinformasikan reaktif yang mengikuti demo pada tanggal 8 Oktober dan juga 13 Oktober, diinformasikan tidak dirawat di Wisma Atlet Kemayoran ini, melainkan di Wisma Pademangan. Sementara itu untuk di Wisma Atlet Kemayoran sendiri, kemarin kedatangan klaster baru yaitu dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP sebanyak 15 taruna, dan sebelumnya 2 hari lalu pada 15 Oktober juga telah kedatangan 16 taruna sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya lagi telah bersama saya Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Letkol Laut Arifin. Ya, selamat siang Bapak. Terkait dengan klaster baru STIP ini, proses ditemukannya bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya sampaikan memang benar, dari pertama kami dihubungi oleh tim kesehatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, memang menyampaikan ada keluhan dari beberapa tarunanya yang demam, ya, demam, kemudian ada batuk-batuk, kemudian mereka diperiksa oleh tim kesehatan dari STIP sendiri, kemudian ada kecurigaan bahwa mereka terpapar oleh COVID-19 sehingga dites rapid reaktif, kemudian dilakukan swab, kemudian ternyata yang positif, sehingga gerak cepat dari tim kesehatan STIP ini kita apresiasi. Memang mereka melakukan tracing dan tracking, kemudian didapatkan 2 hari yang lalu, yaitu memang 16, jadi 16 orang dari taruna tersebut adalah positif. Dengan waktu itu adalah 9 dengan gejala ringan dan 7 tanpa gejala. Semua sudah kita rawat di sini, jadi kita beri tempat khusus di lantai 24 di Tower 5. Jadi ini gejala ringan dengan tanpa gejala kita satukan jadi satu di Tower 5 lantai 24. Kemudian update yang kita terima memang tadi malam, ya, tadi malam kita menerima adalah 15 taruna. 15. Oke Pak, lalu berarti total jumlahnya itu ada berapa taruna, dan selain itu apakah ini adalah klaster perkuliahan atau misalnya sekolah yang pertama yang ada di atau dirawat di Wisma Atlet Kemayoran ini? Ya, jadi sudah kita sampaikan juga waktu itu sebelumnya adalah dari klaster dari perguruan ada sebelum dari STIP ini adalah dari PTIQ, ya, PTIQ yang di Cilandak kita terima juga waktu itu. Kemudian ini adalah klaster dari kampus yang kedua,
Jadi ya, kita terima totalnya dari STIP adalah tadi malam 15 dan sebelumnya adalah 16. Jadi kita total terima dari STIP adalah 31 taruna yang positif confirm 19 ini. Dan kita sudah tempatkan semalam ya di klaster yang khusus di Tower 5 lantai 24. Kita jadikan satu di situ untuk taruna dari STIP. Harapan kita tidak menambah lagi dari mereka karena memang masih proses tracing dan tracking masih sedang berlangsung. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Wilson, Stefani, dan juga pemirsa, dengan ditemukannya klaster baru ini diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dan juga menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dengan benar. Ya, Wilson dan juga Stefani. Terima kasih Nadia Raisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Nah pemirsa, di zaman COVID-19 seperti ini, sekarang banyak warga yang work from home. Nah biar tetap nyaman, banyak yang menggunakan baju tidur. Tapi supaya tetap formal saat ikut meeting dari rumah, baju tidurnya harus tetap trendy tentunya ya. Seperti karya penjahit yang satu ini. Siapa yang sejak sering kerja dari rumah sukanya pakai baju tidur? Ya, baju tidur memang nyaman dipakai apalagi saat kerja dari rumah. Hal ini tidak diragukan lagi karena meningkatnya permintaan baju tidur. Hal ini dialami oleh Syifa Bisana. Syifa awalnya hanya menerima jahitan seragam dan baju pesta. Tapi sekarang malah beralih menjahit baju tidur. Per hari, penjahitnya bisa menghasilkan 10 baju tidur dan omset bulanannya mencapai 20 juta rupiah. Orang-orang kan mungkin kalau untuk baju formal kan terbatas ya, untuk apa lagi gitu untuk mereka pakai lagi, karena kan lagi kondisi COVID-19 ini udah nggak terlalu penting banget gitu, apalagi yang seragam-seragam kita biasanya sering dapat orderan gitu. Ya udah akhirnya dengan baju tidur seperti ini, alhamdulillah lewat medsos pun kita juga bisa gitu mempasarkan. Syifa tidak bekerja sendiri. Syifa yang memproduksi, Nadia dan keluarganya yang membantu memasarkan lewat media sosial dan e-commerce. Dengan model yang trendy, baju tidur ini pun tetap nyaman dipakai di rumah, bahkan tetap memberikan kesan rapi saat meeting melalui online. Strategi pemasaran untuk My Night Collection kita sangat menggantungkan kepada digital ya, ke platform digital, karena di tengah pandemi seperti ini udah nggak mungkin lagi kan kita ikut pameran, bahkan pamerannya juga udah nggak ada gitu. Jadi kita banyak belajar memanfaatkan platform digital dengan Instagram @mynightcollection sama Shopee mynight.collection. Jadi kita pakai e-commerce dan media sosial serta juga WhatsApp. Jadi kita memanfaatkan semua media sosial yang ada. Tidak hanya memproduksi baju tidur, Syifa dan Nadia juga memproduksi masker batik yang bisa dipasangkan untuk pakaian sehari-hari. Dengan pemasaran yang tepat, UMKM bisa tetap hidup dan tetap mempekerjakan pegawainya di tengah pandemi COVID-19. Dari Depok dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral video mama tengah asik berpesta di tengah pandemi COVID-19. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut terlihat beberapa peserta pesta asik berjoget tanpa memakai masker. Video emak-emak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan viral di media sosial usai berjoget ria di kala pandemi. Terlihat emak-emak yang tengah asik berpesta di pinggiran kolam renang Hotel Novena Bone. Ada yang tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Terkait kejadian ini, pihak hotel menerangkan tamu yang menyelenggarakan acara telah membuat surat pernyataan wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sesuai aturan pemerintah. PSBB transisi dimulai, beberapa tempat wisata di Jakarta mulai beroperasi sesuai protokol kesehatan. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.